Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di video kali ini, kita akan belajar tentang regresi ya. Kita udah pernah belajar sih regresi di sebelumnya, tapi kita akan pakai Excel ya, pakai Excel. Sekarang kita pakai SPSS. Nah, untuk penjelasan regresi, mungkin kita akan bahas sedikit ya. Apa sih itu regresi gitu? Sambil diingat-ingat, analisis regresi. Jadi dulu saya pernah bilang ya, kalau regresi itu adalah prediksi gitu. Nah, jadi regresi itu teknik yang tujuan utamanya adalah memprediksi atau meramalkan tinggi rendahnya nilai kriterium berdasarkan atas nilai dari satu atau lebih prediktor. Apa sih perbedaan yang mendasar antara korelasi dan regresi? Yang pertama, korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan. Ya, kita udah belajar kemarin hubungan A dan B gitu ya. Kemudian dalam korelasi, variabel adalah istilah variabel tergantung dan variabel bebas. Jadi ada dua variabel tergantung dan bebas. Kemudian regresi itu menunjukkan hubungan pengaruh gitu. Jadi dalam regresi itu terdapat istilah kriterium dan prediktor. Nah, ini istilah-istilah yang nantinya teman-teman temui di dalam regresi gitu. Ada Y dan X ya. Kalau X itu biasanya variabel bebas gitu. Kalau Y itu variabel tergantung. Ya. Yang bebas itu independen, yang tergantung itu dependen. Nah, untuk rumusnya, persamaannya, ya kita udah pernah bahas ya rumusnya ini. Kita udah pernah coba di Excel dan sangat rumit, sangat lama juga ya. Tapi itu untuk dasar aja teman-teman ya. Karena kan Excel saya rasa hampir semua laptop udah punya Excel gitu ya. Tapi kan nggak semua laptop punya SPSS. Nah, kita langsung praktekin aja untuk mencoba regresi. Nah, di sini ada Y dan X ya. Y itu tadi apa? Y itu variabel tergantung ya. Nah, tergantung variabel dependen ya. Untuk X itu variabel bebas independen. Jadi kalau motivasi belajarnya 56, nilainya prestasi belajarnya 47. Kalau si B ini kalau motivasinya 78 dapat nilainya 65 gitu. Nah, terus gimana nanti kalau mau nambah nih gitu. Nah, prediksinya gimana? Nah, langkah-langkahnya adalah tentukan korelasi. Kenapa? Karena kita harus tahu nih, kalau misalkan mau prediksi sesuatu, kita harus tahu hubungan antara keduanya. Kira-kira kuat nggak nih? Gitu. Atau misalnya lemah nggak? Gitu. Tentukan R-square menunjukkan persentase sumbungan X ke Y. Sisanya adalah variabel lainnya. Kemudian center error-nya, kemudian persamaan garis regresinya ya, yang rumus tadi, Y sama dengan A plus BX, B kali X. Kemudian tentukan hasil uji T. Nah, T itu apa? Nanti ada T tabel ya, T tabel kita cari di Google, nanti kita cari. Atau bisa lewat signifikannya. Nah, kita cek nanti. Oke. Nah, dari data yang tadi, di sini udah saya masukin ya ke dalam SPSS. Nah, silakan teman-teman buat dulu variabel view-nya. Ya, di sini ya. Di sini saya ada variabel prestasi belajar sebagai Y dan motivasi belajar sebagai X. Ya, di sini kita buat variabel view-nya. Kemudian kita buat lagi di data view. Di data view ini
datanya udah sesuai ya, 47, 65 sampai 26, kemudian di motivasi belajar juga sama, 56 sampai 45. Nah, kemudian gimana sih caranya mencari regresi? Pertama-tama teman-teman klik analyze di sini. Kemudian cari regression. Nah, ini. Kemudian cari yang linear. Di sini karena hanya 2 variabel ya. Nah, ini saya kembalikan dulu. Yang pertama, ingat ya, motivasi belajar itu variabel X. Ini ya, dependent. Masukin di bawah. Kemudian ada prestasi belajar, itu variabel Y, merupakan variabel dependent. Nah, masukin di atas. Kemudian kita cek ya, statistiknya nggak usah. Nah, plot. Nah, untuk plotnya, yang ini, SRE-SID, masukkan ke Y, klik di sini. Kemudian yang klik ini, masukin yang ini, ZR-ESID. Jangan lupa di checklist ya, normally probability plot, continue, terus kalau udah oke. Nah, ini udah tampil nih. Oke. Oke, di sini nilai T-nya 1,1, signaturnya 0,2. Maaf. 0,1 ya, oke. Di sini kita lihat nilai R. Nilai R-nya mana nih? Sebentar, sepertinya ini nilai R di sini ya. 0,768 nilai R-nya, nilai korelasi. Nah, dulu kita pernah bahas ya di video sebelumnya, kalau misalnya 0,7 itu masuknya ke apa? Ke hubungan yang kuat atau sangat kuat gitu kan. Nah, di sini 0,7. Oke. Jadi karena ini 0,76 maka artinya ada korelasi antara prestasi belajar dengan motivasi belajar sebesar 0,768 yang berarti hubungannya kuat ya, karena nilainya mendekati 1 gitu. Nah, R-square-nya berapa nih? R-square-nya di sini 0,589. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel X ya, variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu sebesar 58,9%. Gitu. Nah, standar error-nya nah ini 10,426 ya, dibulatkan. Ya, tadi ada R-square, kemudian standar error, kemudian persamaan regresinya ya, nyari nilai A dan B-nya. Nilai A-nya itu di mana nih? Gitu. Nah, nilai A-nya itu ada di sini. Nilai A-nya ada di ini, dan B ya. 8,683, dan nilai B-nya 0,581. Nah, gitu ya. Lalu berapa sih nilai Y? Nah, kalau udah dapat nilai A dan B ya, A dan B udah dapat, lalu gimana kalau misalnya kita mau nambahin data di sini nih, di data di sini. Di misal HIJK ya. Misalnya subjek K motivasi belajarnya itu 56 misalnya. Maka 56-nya masukin di sini. Jadi A tambah B kali X. Ya, nanti diprediksi kalau misalkan subjek K itu motivasi belajar 56, diprediksi prestasi belajarnya adalah 41,219 atau 41 aja. Menentukan hasil uji T. Nah, hasil uji T itu gimana nih maksudnya? Apakah X itu berpengaruh terhadap Y? Nah, DF sama dengan total data dikurangi 2. Di sini total data 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, T tabel 8 itu berapa? Kita cek dulu ya. Tentukan hasil uji T, apakah X berpengaruh terhadap Y? Ya, DF sama dengan 10 kurangi 2. Jadi 10 itu kan total data ya, dikurangi 2, 8. Kita buat hipotesisnya, H0, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar.
HA itu motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, kemudian kita lihat tabel hitung. Tabel hitungnya itu bisa dilihat di sini. Ya, di sini tabel hitung, T hitung di sini 3,387 dengan signifikannya 0,01. Kemudian T tabel ya. T tabelnya kita ambil yang signifikannya 0,05 ya, atau nilai errornya 5% gitu. Nah, jadi karena kita udah dapat TF tadi ya, TF-nya 8, kita cek di Google T tabel gitu. Ya, teman-teman search aja tabel T gitu. Nanti akan muncul nilai-nilai T tabel gitu. Ini angka yang pasti. Jadi silahkan cari yang 8. Kan tadi DF-nya 8 kan. DF 8, kemudian 0,05 ini nilainya adalah 2,306. Nah, 2,306. Kemudian tingkat errornya 0,05 gitu. Nah, kesimpulannya karena 2,306 itu lebih kecil daripada tabel hitung, artinya H0 ditolak. Ya, H0 ditolak ini. Maka HA diterima. Nah, jadi motivasi belajar itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ya, untuk signifikannya juga sama. Ini maaf ketutup kesimpulan ya. 0,05 lebih kecil dari 0,10. Kemudian ini ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan. Silahkan coba cari nilai prediksinya. Silahkan nanti ditambahin gitu aja. Dan mungkin cukup sekian ya untuk regresi. Kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan PSS-nya. Ya mungkin ada banyak-banyak angka yang bakal ditemui. Tapi nanti teman-teman bisa belajar dari situ. Jadi ingat ya, ini apa tadi? Ini itu nilai A, ini nilai B gitu. Kemudian ini nilai apa tadi? Ini nilai R atau korelasi. Jadi selain mencari regresi ya, teman-teman juga harus memastikan korelasi di antara variabelnya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Silahkan tanyakan aja nanti. Kalau ada yang masih bingung, selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.